Ini adalah gambaran kondisi Kota Padang 4 Oktober 2025 sebelum terjadi banjir bandang. Dan ini adalah gambaran kondisi Kota Padang 1 Desember 2025 setelah terjadi banjir bandang. Yang berwarna biru terang adalah batas daerah aliran sungai, yang selanjutnya disingkat DAS. DAS merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Daerah yang terdapat banjir bandang beberapa waktu lalu adalah kawasan DAS air dingin yang sungainya kita kenal dengan Lubuk Minturun, hilirnya di Muara Penjalinan atau Pasir Putih. Lalu ada DAS Kuranji yang masyarakat Kota Padang kenal dengan nama Batu Busuk atau Kampus Unan yang hilirnya di Muara Ulakarang atau kawasan Basko. Kemudian yang ketiga ada DAS Anai yang bermuara di Muara Baru Pasir Jamba yang hulunya adalah Kampus 3 UIN Imam Bonjol. Ini adalah batas kawasan hutan negara. Yang berwarna hijau adalah batas kawasan hutan lindung, dan yang berwarna ungu adalah batas kawasan Suaka Marga Satwa. Hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, menjaga kesuburan tanah, serta melindungi keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Yang berwarna merah adalah area terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu. Ini bisa berdampak lebih luas apabila tidak segera ditangani. Ini adalah kondisi topografi Kota Padang, dikelilingi oleh bukit barisan, berstatus hutan lindung dan Suaka Marga Satwa. Mari kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah banjir bandang. Mari kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah banjir bandang. Ini adalah DAS Kuranji, Muara Ulakarang, kawasan Basko. Banyak pemukiman di sempadan sungai yang terdampak aliran banjir bandang. Dan ini adalah kawasan hutan yang telah mengalami pergerakan tanah atau tanah longsor parah. Penyebabnya curah hujan yang tinggi dan ditambah adanya aktivitas manusia. Ini merupakan kawasan hulu sungai. Kondisinya sangat terjal
dan membutuhkan akar pohon yang sangat kuat untuk mengikat tanah. Ini adalah salah satu bekas perladangan di hulu Kota Padang, perbatasan dengan Kabupaten Solo. Luasnya lebih kurang 17 hektar, berdasarkan hasil pengukuran kami secara spasial. Yang ini berada hanya 900 meter dari hulu Kota Padang. Ini gambar satelit 2022, belum lagi 2025. Kami membutuhkan biaya besar untuk membeli gambar citra satelit terkini Covantor di Amerika Serikat. Akses menuju kawasan hulu ini lebih dekat jika ditempuh dari Kabupaten Solo dibandingkan dari Kota Padang jika kita ingin melakukan ground check ke lokasi. Ini adalah das air dingin, Muara Penjalinan. Ini adalah perubahan Lumin Park di Lubuk Minturun, di sepadan sungai. Dan ini adalah Das Anai, Muara Baru Pasir Jamba sampai dengan Kampus 3 UIN Imam Bonjol. Jika ini terus dibiarkan, maka areal terdepatnya akan semakin meluas. Saat kemarau, sungai-sungai akan kekeringan. Saat hujan deras di hulu, debit air sungai akan sangat tinggi dan menyebabkan banjir bandang kembali. Salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, dengan teknologi GIS, semua kegiatan yang berhubungan dengan bentuk bentang alam terpantau 24 jam oleh satelit. Teknologi ini milik negara maju tentunya. Kita bisa memetakan dengan detail apa, kapan, di mana, dan berapa luasnya. Keputusan kembali di diri kita. Ingin menuntut menindak tegas para pelaku perambahan illegal farming dan illegal logging ini atau tidak. Namun, sebelum itu, kita juga harus ingat, para pelaku, mereka adalah masyarakat biasa, pekerja, pengambil kayu, petani seperti kita. Mungkin di baliknya ada pengusaha. Dan juga pemerintah sebagai badan yang menjalankan kekuasaan dan wewenang mengatur kehidupan bernegara, itu juga berasal dari rakyat itu sendiri.
Kita hanya kebetulan tidak berada di posisi tersebut, tidak memiliki peluang melakukan perambahan hutan, sehingga mengambil hak orang lain untuk hidup tenang, bebas dari banjir. Tapi, banyak dari kita merampas orang lain dengan cara yang berbeda. Kita yang di perkotaan, biasa menerobos lampu merah, membangun bangunan permanen di bahu jalan, membuat tanggul jalan tanpa izin, menaruh bandar dagangan di badan jalan, berdagang di trotoar, memilih membuang sampah ke sungai daripada membayar iuran sampah bulanan, merusak dan mencuri fasilitas umum, dan masih banyak perampasan hak orang lain yang dilakukan sebagian besar rakyat di negara kita. Kita menghakimi orang lain hanya karena dosa tersebut tidak kita lakukan. Jadi, akan seperti apa kehidupan kita di masa depan?